istri yang tak dianggap. Bab 40. Andreas menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dirga merasa bahagia karena akhirnya Andreas juga mendapatkan kebahagiaan. Pantas saja Vino bilang kalau dia punya mama baru. Namanya Mama Lulu. Jangan-jangan itu Aluna. Ujar Dirga menebak membuat Andreas tersenyum canggung. Andreas tetap memedulikan putranya Vino. Setiap akhir pekan Vino akan tinggal bersamanya. Kinara dan Dirga tak mempermasalahkan karena Andreas juga berhak. Terlebih lagi Andreas sangat menyayangi Vino. Aluna yang awalnya merasa canggung melihat kebersamaan Vino bersama Andreas pun perlahan ikut gemas melihat kelucuan Vino. Tidak ada lagi perasaan iri dan dengki terhadap Kinara. Yang tersisa hanya perasaan bersalah dan rasa malu untuk bertemu dengan adik tirinya itu. Setelah hijrah, Aluna sering mendapatkan bisikan dari hati untuk melupakan rasa iri dan dengki. Ternyata bahagia itu sangat mudah didapatkan bila seorang hamba sudah dekat dengan Allah. Aluna hanya fokus pada kenikmatan yang ia dapatkan, bukan orang lain dapatkan, sehingga rasa iri yang dulu pernah mendarat di hatinya menghilang secara perlahan. Ya, Vino dan Aluna sangat akrab. Terlebih lagi istriku juga sedang hamil. Kamu tahu kan, kalau anak-anak pasti akan mudah dekat dengan ibu hamil. Karena kata orang tua dulu, mereka bisa berteman dengan janin di dalam kandungan. Ujar Andreas tersenyum canggung. Dirga menepuk pundak Andreas. Pria itu merasa bersyukur karena saat ini Andreas telah berubah menjadi lebih baik. Semoga kalian bahagia dunia dan akhirat. Amin. Tak berselang lama dokter yang menangani Aluna keluar mengajak Andreas untuk masuk karena Aluna akan segera melahirkan. Begitu juga dengan Dirga yang menemani istrinya. Sayang, aku gak kuat. Aluna meneteskan air matanya di kala pinggang dan perutnya terasa sangat sakit. Seperti ditusuk ribuan jarum. Ya Allah, beginikah rasa sakit melahirkan? Pantas saja setiap ibu akan merasa sedih dan tak jarang mengomel bila anaknya tidak patuh. Karena mereka bertaruh nyawa demi bisa melahirkan buah hati mereka. Aluna merasa sangat bersyukur, setidaknya dari sekian banyak dosa yang dia lakukan di masa lalu. Dosa anak durhaka tak ia lakukan. Andreas ikut menangis. Pria itu merasa sangat menyesal karena teringat masa lalu. Kinara melahirkan putranya tanpa dirinya. Pasti mantan istrinya itu sangat kesakitan. Maafkan aku, Kinara. Sayang, kamu harus kuat ya. Demi aku dan anak kita, jangan menyerah. Apa kamu mau anak kita kesepian? Kalau kamu menyerah, siapa yang akan menguatkan aku di kala susah nantinya? Kamu bisa, pasti bisa. Demi anak kita, kamu harus bisa. Andreas berkata dengan suara yang bergetar menahan tangis. Pria tampan itu mengeratkan genggaman tangannya lalu mengacup kening istri tercintanya itu penuh hikmat. Aluna seolah mendapat angin segar setelah mendengar kata-kata semangat dari Andreas. Wanita itu mengejar dengan penuh semangat. Tak berselang lama, terdengar suara nyaring tangisan bayi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat Tuan dan Nyonya, bayi kalian perempuan. Aluna dan Andreas menangis haru. Keduanya terisak dalam suasana hati penuh kebahagiaan. Andreas memeluk Aluna dengan erat. Dia menciumi wajah Aluna bertubi-tubi. Terima kasih untuk segalanya. Aku bahagia. Aku sayang sama kamu. Aku janji akan terus berusaha menata diri untuk menjadi suami dan papa yang baik. Andreas berkata dengan suara serak. Aluna tersenyum tulus lalu menutup matanya perlahan karena terlalu lelah melahirkan. Dirga tersenyum haru melihat dua malaikat mungil yang baru saja selesai ia adani dan ikomahkan. Kinara melahirkan sepasang bayi kembar yang tampan dan cantik. Lengkap sudah kebahagiaannya bersama dengan Kinara. Terima kasih sayang. Bisik Dirga tepat di telinga Kinara yang sedang terlelap tenang. Ibu Ani dan Bram merasa sangat bahagia. Mereka berdua menimang dua bayi mungil itu dengan perasaan haru. Nyonya Miranda juga hadir. Wanita tua itu merasa sangat bahagia karena memiliki cucu kembar. Elisa punya 2 dedek sekarang sayang, jadi nggak boleh rewel lagi ya sayang. Nyonya Miranda menciumi pipi gembul cucunya itu penuh cinta, membuat Baby El tertawa geli. Terima kasih.
karena sudah mau memaafkanku, Nara. Alona memeluk erat tubuh adik tirinya itu. Sama-sama, Kak. Jujur saja, aku udah maafin kakak dari dulu. Kinara merasa bahagia mendengar cerita Dirga tentang Alona yang ternyata masih hidup dan hijrah. Kinara meminta Dirga untuk mempertemukan dirinya dengan Alona. Bagaimanapun, Alona pernah baik padanya di masa lalu. Keduanya tersenyum haru. Vino yang melihat Alona pun tersenyum senang. Bocah kecil itu minta digendong mama lulunya itu. Mama gak bisa gendong, sayang. Jadi Vino duduk di pangkuan mama saja ya. Alona berkata lembut membuat bocah kecil itu patuh. Kinara tak menyangka Alona bisa berubah menjadi wanita lembut dan soleha. Begitu juga dengan Bram yang merasa senang melihat Alona berubah. Tak ada lagi dendam yang bersangkar di dalam hati mereka. Semuanya hilang tak berbekas dengan dua hal yang saling bersangkutan, yaitu meminta maaf dan memberi maaf. Aku merasa bahagia karena akhirnya penderitaanku berakhir dan berganti dengan kebahagiaan yang melimpah ruah. Memiliki suami baru yang penyayang dan lembut membuat aku melupakan kepahitan rumah tanggaku yang dulu. Bila dulu aku diperlakukan seperti babu, kini aku tak lebih dari seorang ratu yang dimanjakan dan dituruti semua keinginanku. Ternyata benar istilah kata habis badai terbitlah pelangi, habis gelap terbitlah terang. Hidupku yang dulunya tak tahu apa arti dari kebahagiaan, kini seolah lupa apa itu arti sebuah kepahitan. Karena kehidupanku yang sekarang hanya aku isi dengan canda, tawa, dan senyuman. Biarpun ada air mata yang jatuh, itu adalah air mata kebahagiaan. Semua orang yang jahat padaku di masa lalu, kini telah mendapatkan karmanya masing-masing. Namun tak sedikit pun membuatku bahagia, karena bagiku bahagia di atas penderitaan orang lain itu bukanlah hal terpuji. Aku hanya berdoa, semoga Allah memberikan kesempatan kedua untuk mereka, agar membenahi dosa-dosa mereka. Aku hanya berdoa pada Allah, agar kebahagiaanku ini abadi sampai akhirat nanti. Terkadang Allah tak menjawab semua doa yang kita panjatkan, karena ingin mengakumulasinya. Hingga banyak barulah Dia kabulkan. Aku membenarkan kalimat itu. Dulunya aku sempat berpikir, apakah Allah tidak pernah mendengar doaku? Akan tetapi, sekarang aku sadar bahwa semua doaku di masa lalu telah Allah kabulkan di masa sekarang. Maafkan hamba-Mu ini yang pernah berburuk sangka atas takdir-Mu ya Allah. Puf Dirga, aku merasa sangat bahagia karena bisa menikahi wanita sebaik dan setulus Kinara. Aku jatuh cinta saat melihat dia dengan tulusnya menyusui anakku. Aku merasa damai dan bahagia melihat wajahnya. Disitulah aku memantapkan diri untuk mendapatkan hati Kinara. Awalnya dia sedikit risih dengan pendekatanku, namun karena anaknya Vino begitu lengket denganku, membuat Kinara perlahan membuka hatinya untukku. Aku baru tahu kalau Kinara ternyata mantan istri dari Andreas Pratama. Geramnya aku mendengar kisah masa lalu Kinara yang menyakitkan. Aku bersumpah dalam hati untuk melindungi Kinara dari orang-orang masa lalunya. Tak terlalu lama kami berkenalan, Kinara langsung menerima pinanganku. Sungguh, aku merasa sangat bahagia akan hal itu. Aku berjanji dalam hati akan memperlakukan Kinara seperti seorang ratu. Akan aku hargai dia di sampingku. Tak akan kubiarkan siapapun menyakitinya. Namun kulihat Andreas dan ayah Kinara tampak menyesali perbuatannya. Kurayu istriku agar mau memaafkan dua pria yang pernah menorehkan luka di hatinya itu. Akhirnya Kinara mau memaafkan. Jujur saja, aku paham sedikit banyak ilmu agama. Memutuskan tali hubungan antara anak dan orang tua itu sangatlah berdosa. Bahkan tidak akan diterima puasa dan amalan seorang hamba bila ada tali hubungan yang terputus. Aku merasa bahagia karena istriku bagikan malaikat tak bersayap, memiliki hati seluas samudra. Dia mau memaafkan Andreas dan ayahnya. Aku berdoa pada Allah agar kami selalu diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Puf Andreas, aku menceraikan Kinara secara baik-baik. Meski selama pernikahan kami tak sekalipun aku berlaku baik. Aku merasa sangat bersalah karena dia tak menerima harta gono kini yang aku berikan. Hingga setahun setelahnya aku bertemu kembali. Kulihat penampilannya yang berbeda. Sungguh mirip bidadari yang turun ke bumi. Kecantikannya kala itu membuat aku lupa bahwa sebentar lagi aku akan menikahi Aluna, wanita yang aku cintai.
Sesudah aku menikah dengan Aluna, entah mengapa semuanya terasa sangat hambar. Bahkan bila berhubungan badan pun aku selalu terbayang wajah Kinara. Pernikahanku berada di ujung tanduk. Aku murka saat mendengar cerita mama yang mengatakan Aluna telah banyak berbuat jahat padanya. Aku pulang ke rumah. Aku tampar dia untuk pertama kalinya. Ada rasa bersalah ketika aku lihat wajah cantiknya lebam dan berdarah karena ulahku. Namun teringat akan cerita mama membuat rasa bersalah itu menipis. Aku ceraikan dia secara tak terhormat pada malam itu juga. Setelah kepergiannya, ternyata aku baru tahu bahwa semua cerita mama itu bohong. Aku ingin mencari Aluna dan meminta maaf. Akan tetapi takdir tak mengizinkan. Aluna telah meninggal membuat duniaku seolah runtuh. Wanita yang tulus mencintaiku, wanita yang selalu ada di saat aku butuhkan, kini telah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sepertinya semesta ingin menghukumku lagi. Baru aku tahu jikalau Aluna hamil anakku. Penyesalan datang bertubi-tubi memukul mundur egoku selama ini. Aku menyesal dan berusaha merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya, saat Aluna ku dapatkan kembali, semua egoku buang. Ku jadikan dia satu-satunya ratu di hidupku. Terlebih lagi, aku telah menjadi seorang ayah dari 1 putra dan 1 putri. Aku bahagia mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki rumah tanggaku bersama dengan Aluna. Puff, Aluna. Aku adalah wanita jahat yang penuh dengan rasa iri dan dengki dalam hati. Hari-hariku sibuk dengan mengukur kenikmatan Kinara, adik tiriku. Tak kubiarkan dia bahagia sedikit pun. Namun aku lupa bahwa di dunia ini ada hukum tak bertuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Pernikahanku bersama dengan Andreas tak bahagia. Dia menceraikanku dengan kejam. Kukira Allah mengambil nyawaku dalam keadaan penuh dosa. Namun kasih sayang Allah begitu besar. Dia mempertemukanku dengan sosok Vero, pria soleh bermulut pedas. Sungguh, aku ingin menjerit rasanya saat dia mengajakku ke surau. Aku ingin lari, tapi tidak bisa. Aku pasrah duduk di dalam surau mendengarkan ceramah ustazah. Entah mengapa ada rasa nyaman dalam hati. Selama bersama Vero aku mengalami perubahan pada diriku. Hati ini lebih damai. Hingga suatu hari aku bertemu dengan Andreas. Dia mengajakku rujuk. Aku pasrah pada takdirku. Perlahan aku mulai membuka hati untuk Andreas. Ternyata berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan taat agama itu lebih indah. Hati yang dulunya keras, kini berubah lembut. Tak jarang hati ini lebih dulu memaafkan daripada menunggu kata maaf dari orang-orang yang menyakitiku. Aku bahagia. Terima kasih ya Allah, karena telah memberikan hidayah pada hamba. Tamat. Terima kasih untuk semua pendengar setia. Mohon maaf atas segala kekurangan.